Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Zainal Abidin, NIM 2019-11-005. Yang kedua Nurul Sumah, NIM 2019-11-100. Yang ketiga Alifia Ika Yunita, NIM 2019-11-225. Yang keempat Intan Nihayatun Nimalia, NIM 2019-11-322. Yang kelima Muhammad Rio Oktaviano, NIM 2019-11-707. Kami kelompok 5 akan memaparkan tentang penyusunan anggaran biaya overhead pabrik dan biaya operasi. Yang pertama, pengertian dari biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead merupakan jenis pengeluaran yang pada semua jenis perusahaan. Biaya ini memiliki peran yang sangat penting pada kelangsungan hidup bisnis maupun perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai departemen selain produksi, maka biaya yang terjadi di dalam departemen pembantu akan dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik atau BOP. Umumnya, BOP muncul dari biaya-biaya untuk tenaga kerja tidak langsung, penggunaan bahan tambahan, pajak, pengawasan, mesin produksi, asuransi, dan juga beragam fasilitas tambahan dalam proses produksi. Biaya overhead juga bisa diartikan sebagai biaya yang ada pada laporan laba rugi perusahaan yang ada di luar aktivitas produksi perusahaan. Jenis biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang pertama, ada biaya bahan penolong, yakni bahan yang bukan menjadi bagian hasil produksi maupun bahan yang memiliki nilai lebih kecil ketimbang harga produk secara keseluruhan. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yakni tenaga kerja perusahaan yang upahnya tidak bisa diperhitungkan langsung pada produk. Yang ketiga, ada biaya pemeliharaan, meliputi biaya bahan habis pakai, biaya suku cadang, serta harga jasa yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk memperbaiki kendaraan, mesin produksi, serta peralatan lainnya. Oke, materi selanjutnya yaitu jenis BOP berdasarkan perubahan volume produksi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu BOP tetap, yang kedua yaitu BOP variabel, dan yang ketiga yaitu BOP semi variabel. Apa itu BOP tetap? BOP tetap merupakan biaya yang tidak berubah sama sekali meskipun dalam volume produksi tersebut mengalami perubahan, baik itu peningkatan ataupun penurunan. Misalnya, biaya sewa dan hipotek, depresiasi aset tetap, biaya tenaga kerja, asuransi, iuran keanggotaan, biaya konsultan akuntansi, dan biaya jasa hukum. Yang kedua yaitu BOP variabel. Apa itu BOP variabel? BOP variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan pada volume produksi. Misalnya, biaya pemasaran, perlengkapan kantor, dan biaya telepon. Yang ketiga ada BOP semi variabel, yaitu biaya yang berubah tetapi tidak sebanding dengan perubahan pada volume produksi.
Namun, dalam kurun waktu tertentu, biaya overhead bisa terjadi secara tetap. Contohnya, yaitu biaya tinta printer. Selanjutnya yaitu jenis BOP berdasarkan departemen dalam perusahaannya. Dibagi menjadi dua, yaitu BOP langsung departemen dan yang kedua BOP tidak langsung departemen. Apa itu BOP langsung departemen? BOP langsung departemen merupakan biaya yang ada pada suatu departemen serta manfaatnya tersebut hanya bisa dirasakan oleh departemen tersebut. Lalu, apa itu BOP tidak langsung departemen? BOP tidak langsung departemen merupakan biaya yang manfaatnya bisa dirasakan oleh departemen yang terkait itu sendiri dan juga bisa dirasakan oleh departemen yang lainnya. Yaitu manfaat dari BOP. Yang pertama, menentukan harga secara tepat. Biaya overhead di sini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menentukan harga produk agar kita tidak mengalami kerugian. Yang kedua yaitu mengetahui rincian alokasi biaya. Dengan adanya BOP, kita bisa mengetahui rincian masing-masing alokasi biaya yang akan kita keluarkan sehingga kita bisa mengurangi pengeluaran yang berlebih. Yang ketiga yaitu mengawasi pengeluaran biaya. Perusahaan bisa mengawasi pengeluaran biaya perusahaan dengan lebih baik dengan adanya BOP ini. Perhitungan biaya overhead dapat membantu perusahaan untuk mengawasi biaya yang dikeluarkan dalam bisnis secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada cara menghitung biaya overhead pabrik. Agar penghitungan di dalam biaya overhead lebih mudah, maka Anda bisa membagi dalam dua subkategori berbeda, yang meliputi manufaktur serta administrasi. Mendefinisikan serta mengelompokkan BOP yang benar merupakan kunci untuk melacak biaya dengan lebih akurat, sehingga perlu memahami dua hal sebagai berikut. Yang pertama, biaya overhead tidak berhubungan dengan pendapatan perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai pengeluaran musiman sehingga akan mudah mengaruhi biaya BOP pengeluaran, ini harus ditulis dengan serinci mungkin agar penghitungan lebih jelas. Contohnya, pengeluaran musiman adalah penambahan AC saat musim kemarau. Yang kedua, biaya overhead terjadi dengan biaya barang dan jasa. Untuk mengkategorikan biaya overhead pabrik adalah dengan menanyakan apakah biaya tersebut terkait langsung dengan biaya produksi barang atau jasa. Biaya apapun tidak bisa dikategorikan sebagai BOP. Menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai. Sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP. Yang pertama, kapasitas teoritis adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, kapasitas normal. Kapasitas normal yaitu kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka yang panjang. Yang ketiga itu ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, yaitu kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Selanjutnya ada contoh perhitungan BOP. Yang pertama ada nomor rekening 5101. Jenis biaya bahan penolong dengan kategori variabel dengan jumlah 1.050.000. Yang kedua ada biaya listrik dengan kategori variabel dengan jumlah 1.500.000 rupiah.
Yang ketiga ada biaya bahan bakar variabel dengan jumlah 1 juta rupiah. Yang keempat ada biaya tenaga kerja tidak langsung variabel dengan jumlah 1.500.000 rupiah. Yang kelima ada tetap dengan jumlah 2 juta rupiah. Yang keenam ada biaya kesejahteraan karyawan tetap 1.500.000 rupiah. Yang ketujuh ada biaya reparasi dan pemeliharaan variabel 750.000 rupiah. Yang selanjutnya ada tetap lagi 500.000 rupiah. Yang ke-8 dengan nomor rekening 5107 biaya asuransi gedung tetap 600.000 rupiah. Yang selanjutnya ada biaya depresiasi tetap 800.000 rupiah. Jumlah semuanya yaitu yang variabel 5.800.000 rupiah dan yang tetap 5.400.000 rupiah dengan jumlah total 11.200.000 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan tarif BOP. Yang pertama ada tarif BOP variabel yaitu 5.800.000 rupiah dikurangi atau dibagi 80.000 jam dengan hasil 72,50 rupiah per jam mesin. Yang selanjutnya ada tarif BOP tetap yaitu 5.400.000 rupiah dibagi 80.000 jam mendapatkan hasil 67,50 rupiah per jam mesin. Yang terakhir ada tarif BOP total yaitu 72,50 rupiah ditambah 67,50 rupiah yang mendapatkan hasil yaitu 140 rupiah per jam mesin. Selanjutnya ada pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya atau BOP sesungguhnya. Yang pertama dengan nomor rekening 5101 jenis biaya bahan penolong variabel dengan jumlah 1.050.000 rupiah. Yang kedua ada biaya listrik variabel 1.450.000 rupiah. Biaya bahan bakar variabel 750.000 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung variabel 1.500.000 rupiah. Biaya kesejahteraan yang selanjutnya ada tetap 2 juta rupiah. Selanjutnya ada nomor rekening 5105 biaya kesejahteraan karyawan dengan kategori tetap yaitu dengan jumlah 1.500.000 rupiah. Yang selanjutnya ada biaya reparasi dan pemeliharaan variabel dengan jumlah 500.000 rupiah. Dan selanjutnya ada tetap yaitu 500.000 rupiah. Selanjutnya adalah 5107 biaya asuransi gedung dengan kategori tetap dengan jumlah 600.000 rupiah. 5108 biaya depresiasi yaitu kategori tetap 800.000 rupiah dengan jumlah variabel 5.300.000 rupiah dan yang tetap 5.400.000 rupiah dengan jumlah total 10.700.000 rupiah. Yang selanjutnya ada pengumpulan BOP pabrik sesungguhnya. Yang pertama yaitu dalam metode full costing. Berkaitan dengan soal di atas, maka jurnal yang dibuat untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi sebagai berikut. BOP sesungguhnya yaitu 10.700.000 rupiah dengan persediaan bahan penolong 1.100.000 rupiah dengan juga persediaan bahan bakar 750.000 rupiah serta gaji dan upah 5 juta rupiah. Lalu ada persediaan suku cadang 1 juta rupiah, persediaan asuransi gedung 600.000 rupiah, akumulasi depresiasi mesin yaitu 800.000 rupiah dan kasnya mencapai 1.450.000 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan BOP dengan metode costing. Pada akhir periode akuntansi dilakukan perhitungan selisih BOP yang dibebankan kepada produk sebagai berikut.
Yang pertama ada BOP yang dibebankan kepada produk, yaitu Rp10.500.000. Selanjutnya ada BOP yang sesungguhnya mencapai Rp10.700.000 dan juga selisih BOP-nya 10.700.000 dikurangi 10.500.000, yaitu Rp200.000. Untuk mencatat selisih BOP tersebut, perlu dibuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, membuat jurnal untuk menutup rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya. BOP yang dibebankan berada di posisi kredit sebesar Rp10.500.000. BOP sesungguhnya berada di posisi debit sebesar Rp10.500.000. Yang kedua, membuat jurnal untuk selisih BOP. Selisih BOP sebesar Rp200.000 untuk BOP sesungguhnya sebesar Rp200.000. Selanjutnya, pengumpulan BOP sesungguhnya dalam metode variable costing. Karena dalam metode variable costing, BOP tetap sesungguhnya dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya, tidak diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi, maka BOP sesungguhnya yang telah dicatat dalam rekening BOP sesungguhnya kemudian dipecah menjadi dua kelompok biaya. Untuk yang pertama ada BOP variabel sesungguhnya dan BOP tetap sesungguhnya. Jurnalnya sebagai berikut. BOP sesungguhnya sebesar Rp10.700.000, persediaan bahan penolong sebesar Rp1.100.000, persediaan bahan bakar sebesar Rp750.000, untuk gaji dan upah sebesar Rp3.500.000, persediaan suku cadang sebesar Rp500.000, persekot asuransi gedung sebesar Rp600.000, akumulasi depresiasi mesin sebesar Rp800.000, untuk kas sebesar Rp3.450.000. Yang kedua, jurnal yang dibuat untuk mencatat pemisahan BOP yang sesungguhnya terjadi menurut perilakunya. BOP variabel sesungguhnya sebesar Rp5.300.000, untuk BOP tetap sesungguhnya sebesar Rp5.400.000. Jadi total BOP sesungguhnya sebesar Rp10.700.000. Kemudian melakukan perhitungan dan analisis selisih BOP dengan metode variable costing. Untuk BOP variabel yang dibebankan pada produk sebesar Rp5.437.500. Untuk BOP variabel yang sesungguhnya sebesar Rp5.300.000. Jadi selisih BOP variabel sebesar Rp137.500. Untuk mencatat selisih BOP tersebut, perlu dibuat dua jurnal sebagai berikut. Yang pertama, jurnal untuk menutup rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP variabel sesungguhnya. BOP variabel yang dibebankan berada di posisi kredit sebesar Rp5.437.500. Untuk BOP variabel sesungguhnya berada di posisi debit sebesar Rp5.437.500. Yang kedua, membuat jurnal untuk selisih BOP. Selisih BOP variabel sebesar Rp137.500. Untuk BOP variabel sesungguhnya sebesar Rp137.500. Jadi, selisih BOP variabel sebesar Rp137.500. Dan jumlah ini disebut selisih pengeluaran variabel. Karena metode variable costing tidak membebankan BOP tetap kepada produk, maka tidak ada selisih yang dihitung yang bersangkutan dengan kapasitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.